kita sekarang bertemu dengan Mbak Maya. Mbak Maya ini adalah salah satu sahabat yang tinggal di Amerika. Hai Mbak Maya. Hai, Hai. apa Mbak Maya kabar? bisa Mbak bisa diceritakan sedikit Mbak Maya sekarang tinggal di mana? Saya, saya sama suami tinggal di Bel Air, Maryland, kira-kira 1 jam dari Washington DC. 1 jam dari Washington DC ya. Mbak, kalau saat ini di Indonesia ini sedang hiruk pikuk dengan COVID-19. Kalau di Amerika sekarang gimana sih Mbak? Oh, lebih parah lagi kalau menurut saya ya. Berdasarkan yang kita alami di sini, kira-kira itu parahnya awal-awal bulan Maret. Hmm. Cuma waktu itu kita bukannya nganggap enteng ya, kita belum tahu impact-nya karena ini kan pandemik baru begitu Hmm. ya. Terus begitu tahu begitu dahsyatnya ini virus dan belum ada obatnya juga belum ada vaksin penangkalnya, akhirnya pemerintah mengambil langkah yang secepatnya untuk kasarannya nyetop gitu penularannya yang begitu cepat dan memerintahkan seluruh Amerika untuk social distancing ya. Mesti mungkin jaga jarak kali ya kalau bahasa Indonesia tepatnya jaga jarak sejak 2 minggu lalu. Dan sejak itu fokus pemerintah semuanya pada apa sih Cuci tangan. penyebaran. Oh iya itu pastilah selain cuci tangan terus apa hand sanitizer dan sebagainya sama saya yakin seluruh dunia ya termasuk Indonesia juga melakukannya ya. Cuma yang paling penting penekanannya itu dilarang berkumpul lebih dari 10 orang. Oh, lebih dari 10 orang berarti dibubarkan begitu? Uh, Sejauh ini kalau pemerintah pusat hanya himbauan ya, tapi pemerintah provinsi maksudnya itu State. penekanannya dilakukannya tergantung pemerintah provinsi. Jadi setiap state gitu punya aturan tersendiri untuk apa sih enforce di law maksudnya untuk penekanan yang dianjurkan sama pemerintah pusat. Kayak misalnya terakhir saya dengar itu di California sama New York. Soalnya itu kan sebagai hotspot ya, penyebarannya paling banyak di antara seluruh Amerika itu pemerintah pusatnya sudah memberlakukan lockdown, nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah bisa kena sanksi. Ada yang kena penjara 30 hari atau denda 1.250 US dollar. Wow. Sementara pemerintah lokal saya di sini di mana kita tinggal itu Maryland itu juga sama gitu. Tapi cuma mungkin nggak separah yang di New York atau di California karena mereka kelihatannya sudah kehabisan akal untuk memberhentikan penyebarannya, apalagi banyak dari mereka yang tidak mematuhi aturannya, terutama orang anak-anak mudanya ya, jadi masih tetap main basket di taman seperti itu, apalagi di Florida, negara bagian Florida. Soalnya kalau bulan Maret ini kan pas lagi rame-ramenya spring break untuk mahasiswa. Spring break ya waktunya pesta ya, mereka biasanya lari ke pantai. Florida itu daerah pantai. Jadi bisa dibayangin kerumunan anak muda-muda di pantai itu ya, kampusnya ditutup lebih awal. Tapi bukannya pulang untuk itu malah larinya ke pantai. Itu yang Ya, bikin artinya di sana sendiri dihadapkan dengan problem bahwa publik pun susah diatur ya dalam tanda petik ya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini ya. karena memang sayangnya ya sejauh ini image yang berlaku itu impact terbesarnya untuk orang tua di atas umur 60 tahun ke atas yang itu. Jadi anak kita merasa kebal, mungkin kali bahasa kitanya ya, kebal ya itu kan cuma untuk orang tua segala macam. Padahal kenyataannya nggak begitu. Banyak juga penderita yang umur 20 sampai 54 tahun sebagai korban untuk dari virus ini gitu. Publik sendiri keberatan nggak sih kalau misalnya di swab test atau rapid test itu ada nggak di sana Mbak? No, justru mereka malah minta gitu, malah minta. Sayangnya karena ini pandemik ya, penyebarannya begitu cepat, jadi memang kewalahan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu, swab itu.
Hmm. sejak 2 minggu lalu. Tapi belakangan karena memang impactnya sudah terlalu besar, mereka Hmm. malah ada drive thru itu untuk swab itu, untuk orang Hmm. yang mau minta dites secara swab itu di beberapa tempat disediakan. Cuma sekali lagi karena kewalahan akhirnya dianjurkan untuk yang merasa punya simptom gitu. Ya, Kalau ya, dianjurkan, tapi betul. juga tidak melarang orang yang mau swab itu untuk dites Ya. gitu. Kalau Karena pembiayaannya gimana, Mbak? Gratis atau oh gratis, gratis, itu gratis. Gratis, gratis kalau mau gitu ya. Di beberapa tempat mereka menyediakan drive-thru, jadi ada orang yang itu lainnya panjang, apa antriannya panjang ya. hmm. Kalau Hmm. kita sendiri ya bukannya ketakutan ya, cuma merasa Lebih jaga-jaga lah ya? jaga-jaga satu, Hmm. terus yang kedua sejauh ini alhamdulillah semoga nggak ada tanda-tanda. Jadi kita memberi kesempatan kepada orang yang benar-benar membutuhkan untuk swab itu karena memang persediaannya terbatas ya gitu ya. Hmm. Mbak, kalau kalau apa namanya, ketika misalnya orang dinyatakan positif COVID-19 gitu, kira-kira kalau di sana bisa ceritain sedikit apa yang mereka lakukan? Oh, mereka langsung masuk ICU ya, langsung Hmm. masuk ICU, langsung masuk ICU dan itu aja dipisahkan dari semua orang begitu Hmm. ya. Dan orang yang terindikasi kayak misalnya yang terakhir kasus terakhir itu kapal pesiar Hmm. dan yang tadinya nggak bisa kalau dibolehkan sandar ya di perairan California akhirnya boleh sandar Hmm. tapi ya gitu semua penumpangnya harus masuk karantina selama 14 hari Wow. semuanya Hmm. orang itu harus masuk karantina selama 14 hari kalau yang ada indikasi langsung ditangani tapi kalau yang selama 14 hari nggak ada indikasi apa-apa langsung dibolehin pulang cuma Hmm. memang secara itu memang dampak ekonomi sebagai negara besar ya kerasa sampai sekarang Terasa ya. banget ya. Apakah Sangat. apakah ada apa namanya, mulai ada itu Mbak, apa semacam apa ya, karena ini virus dari Asia, kemudian orang-orang Asia dicurigai di apa, dinomorsatukan untuk di-swab gitu, ada mulai gitunya nggak, Mbak? Oh enggak, sejauh ini enggak, malah kebalikannya seperti saya bilang. Hmm. Keluarga malah kepingin keburu semuanya apa minta dites gitu ya. Cuma Hmm. seperti saya bilang tadi keterbatasan alat gitu. Hmm. Apa alat swabnya itu. Jadi disarankan dihimbau itu hanya yang merasa betul-betul ada simptom untuk datang. Oke, Mbak Maya, kalau di sini sekarang lagi rame itu lockdown atau not lockdown. Nah, kalau misalnya Mbak Maya di sana ada itu nggak? Ada pemikiran atau sudah mulai nggak dilakukan itu lockdown? Lockdown. Oh iya kan sudah saya bilang seperti Hmm. 2 minggu lalu udah mulai kan, udah mulai. Dan apa? Tapi belum sampai dipaksa digeret-geret gitu kayak di Cina itu belum sampai sih gitu di sini. Oh, oke. Berarti dilakukan tapi treatmentnya memang tidak seperti di banyak negara ya? Ya enggak, cuma ya sekarang ya apa itu cuma kalau yang ketahuan bisa 30 hari kena kena apa jail time gitu Hmm. atau ya saya bilang kena denda sekitar itu Oke, atau dua-duanya. masukan aja kalau menurut Mbak Maya di Indonesia perlu nggak Mbak dilakukan hal serupa untuk menghindari merebaknya virus? Kalau saran sih iya ya, semuanya kan tergantung pemerintah bagaimana penyebarannya udah sampai separah apa ya. Hmm. Semuanya kalau di sini kan semuanya berdasarkan data ya, ya berdasarkan data. Kalau datanya sih terakhir saya lihat berita itu untuk dokter-dokter yang bukan bertugas ya, apa tuh yang yang maksudnya menangani ini, Hmm. mereka bilang katanya ini belum sampai tahap yang paling terjelek. Gitu. Hmm. Nanti kan biasanya Hmm. Hmm. kita terjelek dulu, nanti baru turun gitu ya. Belum Betul. sampai segitu. Hampir hampir ke sana lah gitu. Jadi kita tunggu terjeleknya dulu sebelum akhirnya kembali membaik gitu ya.